untuk tahun 2026 juga udah cukup luar biasa besar. Pertama dari sisi jumlahnya sekarang menjadi 320 triliun, 2026 nanti menjadi 320 triliun. Pemerintah menetapkan peningkatan alokasi kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun 2026 menjadi 320 triliun rupiah. Alokasi ini meningkat dari tahun 2025 yang sebesar 286 triliun rupiah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebutkan pemerintah melalui Komite Pembiayaan menetapkan peningkatan alokasi kredit usaha rakyat atau KUR menjadi 320 triliun rupiah dari sebelumnya 286 triliun rupiah. Langkah ini diharapkan memperbesar pengusaha kecil di tanah air untuk mendapatkan akses modal dengan murah. Terlebih, Maman menegaskan penyaluran KUR di bawah 100 juta rupiah tidak menggunakan agunan atau jaminan. Selain peningkatan alokasi dana KUR, pemerintah juga meningkatkan target rasio alokasi KUR produktif dari sebelumnya 60% menjadi 65%. Target yang diberikan oleh Komite Pembiayaan kepada kami Kementerian UMKM untuk tahun 2026 juga udah cukup luar biasa besar. Pertama dari sisi jumlahnya sekarang menjadi 320 triliun, 2026 nanti menjadi 320 triliun. Kalau 2025 ini 280, nanti 2026 ini 320 triliun. Jadi ada penambahan sekitar kurang lebih 40 triliun. Menteri UMKM Maman juga menambahkan saat ini pemerintah juga tengah membahas adanya perkuatan sektor-sektor prioritas di tahun depan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, di mana selain mendorong sektor pertanian, peternakan, pemerintah juga akan fokus pada penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan mendapatkan akses pembiayaan, para pelaku industri kreatif dan pariwisata diharapkan dapat menggunakan intelektual propertinya sebagai agunan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Ya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso secara simbolis melepas ekspor produk dalam negeri secara serentak di 8 titik dengan nilai total mencapai 978 miliar rupiah. Ya, tujuan ekspor terbesar di berbagai kawasan mulai dari ASEAN, Amerika Serikat, Eropa hingga Jepang, China, dan India. Menteri Perdagangan Budi Santoso secara simbolis melepas secara serentak ekspor berbagai produk dalam negeri dengan nilai total mencapai 58,77 juta dolar Amerika atau setara 978 miliar rupiah. Ekspor ini dilakukan oleh 31 perusahaan yang dilakukan secara serentak di 8 titik di 8 provinsi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari berbagai skala usaha, mulai dari industri besar hingga UMKM. Komoditas yang diekspor mencakup produk manufaktur, produk kreatif, komponen elektrik, panel surya, hingga produk hasil perkebunan dan hasil laut. Tujuan ekspor tersebar di berbagai kawasan, mulai dari ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, hingga Jepang, China, dan India. Jadi hari ini kita melakukan pelepasan ekspor di 8 daerah, di 8 titik dari sejumlah 31 perusahaan. Nah, sekarang kita pusatkan di Jawa Barat, khususnya di PT Dinso Manufacturing Indonesia, yang kebetulan PT Dinso ekspor ke beberapa negara ya, seperti ASEAN, Amerika, dan juga India, Eropa, dan Tiongkok. Ya, alat-alat atau motor-motor untuk mobil, termasuk tadi di sini memproduksi wiper. Untuk mendorong kinerja ekspor dan mempromosikan produk-produk Indonesia, Kementerian Perdagangan juga telah menyiapkan penguatan promosi melalui perwakilan perdagangan di luar negeri, termasuk Atas Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan upah minimum provinsi tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Penyesuaian angka kenaikan tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Ya, Pramono mengakui telah mendapatkan laporan terkait dengan keputusan Presiden mengenai penetapan UMP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan bersikap adil dalam menentukan besaran upah bagi buruh maupun pengusaha. Pramono telah meminta jajarannya untuk segera membahas UMP 2026 agar Jakarta tidak terlambat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu, sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha, dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk menetapkan UMP-nya, karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh. Ya pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9. Ya, KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional jika gubernur mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan Serikat Buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.